Udah terlahir untuk menjadi leader ataukah itu dibentuk atau gimana Kak? Menurutku sih, I mean you have psychological upbringing gitu. Maksudnya dari gimana kita dibesarkan sama orang tua kita, sama lingkungan kita pasti ada tendencies untuk ada beberapa orang yang memang punya leadership qualities. Uh, aku I can say for sure that baru baru inilah aku merasa kayak hidupku kayak all the things that I've done in my past baru sekarang terbayar. Kalau marga Batak itu biasanya jago nyanyi nih Kak. Nah Kak Ivanka ini termasuk salah satunya nggak sih? Kak Ivanka dalam 5 tahun lagi kira-kira bakal gimana Kak? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Amir Ladean. Selamat datang di program Inspirabu, Inspirasi Rabu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengobrol bersama dengan Kakak Ivanka Panjaitan, yang merupakan seorang project manager di salah satu perusahaan asing. Hebatnya, ia menjadi seorang project manager di usianya yang masih 21 tahun. Ia juga aktif sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Kira-kira challenge apa aja sih yang dihadapi Kak Ivanka di usianya yang masih 21 tahun dengan responsibility-nya yang sudah begitu luar biasa besar? Lalu gimana sih proses yang Kak Ivanka jalanin sampai ada di titik yang sekarang? Untuk tahu lebih lanjut, ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sebelum kalian menonton. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat menonton. Tapi sebenarnya kalau menurut Kak Ivanka nih Kak dengan kakak yang sampai di titik sekarang sebenarnya value apa sih Kak yang paling Kak Ivanka jaga banget? Value. Value, yes, value. Value. Untuk sekarang, value yang aku prioritaskan adalah apa ya? Sebenarnya lebih ke proving myself. Maksudnya, I have to prove that I am a good worker, that I'm a good person, that I'm capable. Itu menurut aku adalah, ya maksudnya itu pasti berentet lah ke hal-hal yang lain. Seperti trust, integrity. Tapi ngomong-ngomongin integrity kayaknya itu sih yang buat aku nomor satu gitu loh. Dan apa namanya, kalau kita nggak punya integritas ya, seberhasil apapun kita, menurut aku kita nggak ada harganya, sorry nih ya. Cuman kalau kita nggak punya integritas, what kind of human are we gitu? Karena integritas berentet ke macam-macam gitu. Kayak when I got into business gitu, aku punya satu tujuan gitu. Whatever, karena I know that the business, the corporate world can be very bad gitu loh, can be very selfish gitu. Dan aku dari dulu tuh gue nggak mau kalau misalnya gue orang korporat atau gue punya bisnis besar, gue harm others or the environment or whatever. So pokoknya yang aku harus selalu ingat adalah the 3 Ps, the people, planet, profit. Pernah denger nggak? Pernah baca tapi belum ngulik sih Kak. Ya, tapi ya itu datang juga dari integritas gitu. Oke, akar dari 3P tadi itu 3P tadi ini ya Kak ya, maksudnya Ya, integritas ya. menurut aku ya semua yang seperti itu tuh datangnya dari integritas gitu. Terus untuk membangun dan menjaga integritas itu gimana Kak? Karena kan godaannya banyak nih pasti gitu kan. Hmm. Gimana ya? Balik lagi nggak sih ke yang aku bilang tadi yang kayak ya justru itu makanya ada orang-orang yang punya integritas dan orang-orang yang nggak punya integritas gitu. Itu balik lagi ke masing-masing orang dan apa tujuannya di hidup ini gitu loh. Selama ya menurut aku ya orang ras apapun, agama apapun, jenis apapun, selama kita punya the sole purpose of bringing good and light into the world, we're gonna be fine. Jadi selama kita punya hati itu, menurut aku whatever happens, we will be okay. Gitu. Jadi mungkin that's also why I want to keep my integrity gitu. Karena I know that bad is bad. Bad doesn't result in anything good. Even though you did something bad and you have a lot of money for it gitu, because of it gitu, it doesn't mean
anything menurut aku. Tapi ya memang apa ya Kak, yang punya pemikiran seperti itu kan nggak banyak gitu Kak ya. Ya itu realitanya, tapi ya mulai dari kita aja, mulai dari diri sendiri aja. Dan sebenarnya dengan integritas selalu terjaga itu juga saat ini mungkin Kak Ivanka udah sampai di titik oh inilah hasil dari itu semua gitu Kak ya. Udah sampai di sana belum sih Kak? Atau sebenarnya masih ada hal-hal yang oh gue belum sampai titik selesai nih gitu segala macamnya. Ya belum lah, masih jauh banget lah. Baru mulai. Bener-bener baru mulai. Tapi ada nggak sih Kak kepikiran nantinya akan misalnya berdamai sama diri sendiri nih, oh ternyata memang kayaknya oke deh sampai di sini, atau masih sekarang nih masih dengan semangat yang luar biasa banget buat pokoknya apapun itu kejar, I'll chase it gitu. Gimana Kak? Realitanya kita semua, maksudnya dunia ini, hidup kita ini bukan hanya kerjaan dan bukan hanya hal-hal fisik atau hal-hal material gitu loh. Of course, apalagi aku sebagai wanita ya, aku juga punya goals lain dalam hidup. Dan menurut aku, untuk sekarang, aku bisa punya mentalitas yang kayak, oh kejar, karir gitu loh. Dan mikirin nanti lain-lainnya nanti gitu loh. Tapi of course pasti ada there's a time where we have to feel enough. Itu juga nggak sehat juga sebenarnya kan kalau kita selalu ngerasakan oh kurang kayak gitu. Cuman menurutku untuk umurku sekarang dan untuk kondisi aku sekarang yang masih memang harus berjuang keras untuk curi start gitu ya. Ya menurut aku ya oke aja gitu. Tapi memang apa ya, kita hidup kan memang dengan memang harus dengan purpose Kak ya. Mungkin bukan berhenti tapi purpose-nya yang berganti Kak ya. Iya, purpose aku juga bukan jadi orang terkaya di bumi, enggak. Aku cuman pengen nyaman, aku cuman pengen goal aku adalah aku bisa hidup nyaman, punya keluarga yang hidupnya nyaman, dan kita bisa tenang, hidup tenang, ya kan? Itu aja gitu loh, enggak sih? Enggak ribet. Cuman kan kalau misalnya mau mikirin itu kan banyak tuh untuk memenuhi lifestyle yang tenang atau nyaman gitu kan. Ya makanya aku mau berjuang dari sekarang. Tapi memang titik nyaman dan tenang orang-orang tuh berbeda Kak ya. Dan cuma ya Beda. bagaimana mereka mengejar itu, Iya, mengejar tenang dan itu. ya no judgment untuk orang-orang Iya. yang goalnya ya masing-masing. Tapi Ya, memang aku selalu bilang to each their own. Oke. Tapi memang kan bermimpi besar itu kan akan menumbuhkan apa ya, kayak apa ya, I want to hustle hard gitu loh Kak. Kalau Iya. mimpinya dikit-dikit mungkin maksudnya wah ya nanti-nanti aja deh gitu kan. Iya. Tapi apa namanya ya Kak, kalau kita maksudnya gini, kita ngejar. Sebenarnya kita nih ada garis finishnya nggak sih Kak menurut Kak Ivanka nih? Atau seperti apa sih garis finish? Garis finish. Tanda kutip garis finish. Garis finish ya pas meninggal lah. Benar-benar pas meninggal Kak ya. Karena gini loh, abis kita retire pun kita juga masih punya hal-hal yang bisa kita improve dalam hidup kita. Maksudnya hubungan sama keluarga misalnya. Kalau misalnya kita udah retire, ini jauh banget ngomongnya by the way. Tapi kayak ya udah. Maksud aku ya ketika kita sudah retire pun kita masih ada something to live for gitu. Jadi belum finish line gitu. As long as we have something to live for, it's not the finish line. Oke, tapi tapi ini menariknya jadi nggak tahu nih, jadi kepikir aja sih Kak tentang berguna untuk orang lain Kak. Itu gimana? Berguna bagi orang lain. Yes. Menurut aku everyone in the world has a purpose. Jadi mereka semua orang tuh punya role yang mereka harus penuhin di dunia ini gitu. That's why I think everyone deserves to live gitu loh. Dan kita bisa jadi berguna bagi orang lain. We don't have to be in a certain position yang menurut kita ideal untuk kita bisa bantu orang lain. Enggak, you can help people in so many ways. Tadinya aku mau jadi psikolog. Karena aku mau bantuin orang lain gitu. Sebentar. Nggak apa-apa Kak. 15 menit lagi ya? Iya, siap Kak. Jadi, saya mana tadi? Ya, everyone has a role in this world. Dan, tadinya aku mau jadi psikolog. Karena aku mikir,
as I told you, banyak struggles kan dulu, dan aku selalu mikir aku pengen bantuin orang-orang supaya nggak merasa down seperti yang aku rasain gitu. Jadi aku mikirnya, oh ya udah aku jadi psikolog aja supaya aku bisa langsung membantu orang itu gitu loh secara langsung. Padahal semakin kesini gitu aku nyadar bahwa I can help people wherever I am or whoever I am gitu loh. Pasti ada aja channel atau path yang bisa kita jalanin supaya kita bisa bantu orang gitu loh. Ngomongin titik terendah nih Kak, mungkin sedikit aja sih Kak, kayak maksudnya gini, apa yang mungkin dulu tuh pas kejadian kayak, ini shit happen nih gitu, tapi sekarang malah justru bersyukur gitu, maksudnya, oh gue bersyukur ya gue pernah punya pengalaman itu yang terus akhirnya membentuk gue jadi yang sekarang gitu. Ada nggak Kak yang Ya. kayak gitu? Wah, jadi ceritanya gini. Aku sejak aku berumur 10 tahun itu tuh titik mulai aku struggle ku. 10 Jadi tahun yang lalu kurang lebihnya Kak ya? ya 10 tahun yang lalu pas. Jadi semenjak tahun itu setiap perayaan New Year, setiap tahun baru, aku selalu bilang ke diri aku sendiri, oke, tahun depan bakal lebih baik daripada tahun lalu. And you know what? It never happens. Selalu makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. So you can imagine. Ya, so you can imagine. Jadi itu sih kalau misalnya ngomongin titik terendah ya I don't know what to say. Gitu. But it's always apa ya? Aku menjalani semuanya gitu. Aku anak pertama dan aku gede sendiri, beda jauh sama adik-adik aku, dan aku terbiasa melakukan everything sendirian. Tapi ya I've always thought that oh, aku lebih dewasa daripada teman-teman aku sejak kecil. Jadi Sejak dari kecil aku tahu pemikiran dan bahwa sebagainya Kak ya? kok aku nggak mikir kayak mereka. Iya, kok aku nggak mikir kayak mereka ya? Kok mereka melakukan hal-hal yang tidak mau aku lakukan ya? Gitu. Kenapa mereka melakukan hal ini? Bodoh gitu loh. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu loh. Itu aku udah yang ya udah, makanya aku terus fight through it gitu loh, dan nggak mau berhenti. Itu mungkin balik lagi ke komitmen juga sih kayak komitmen ke diri sendiri, Iya, of jangan course. berhenti gitu kan. Perseverance ya. Oh ya. Ada ini nggak sih Kak, apa ya, quotes yang mungkin dipegang banget nih sama Kak Ivanka sampai hari ini, mungkin itu bisa jadi oh kalau lagi down nih kita apa semangatnya dari itu, ada nggak Kak yang kayak gitu? I don't know why, but I've never been a fan of quotes. Oke. Apa ya? Let me try to think of something. Atau value of life dari Kak Ivanka yang mungkin bisa di-share ke teman-teman apa ya? Lucu juga, aku mikir-mikir gue nggak ada quotes ya. Bentar. Nggak, jujur aku nggak ada quotes. Dan menurut aku ya it's completely it's great if other people have quotes gitu. Cuman apa ya? Ada sih satu dari teman aku justru. Jadi namanya Dylan Huber. Dia mahasiswa LSPR dari Zimbabwe, dan he has been my friend, my mentor, dan pokoknya dia orang hebat banget. Dan dia selalu bilang they must know. Dan itu motonya dia dalam hidup. They must know. They must know. Berarti they must know. Ya, jadi itu tuh artinya yang kayak apapun yang kita lakukan, we have to do it hard enough so they know. Oh, berarti memang kita hidup untuk dikenal. Hidup untuk diketahui oleh orang lain gitu kayak. Nah, itu dia. Tadi aku people things gitu. Cuman mungkin internet connection unstable. Aman kan? Aman. Iya. Jadi menurut aku yang aku ambil dari quote dia itu adalah lebih ke change. Jadi if you want to do good in the world, do it as hard as possible so you bring good into the world. If you want to change something, if you want to change something, work as hard as you can sampai itu hal terjadi gitu. If you want to accomplish something, work as hard as you can sampai kamu accomplish itu, dan orang-orang pasti otomatis ngelihat dong. Dan orang-orang tahu dong gitu. Dan orang hanya melihat ketika kita sudah jadi sebenarnya Kak ya.
bukan kita berapa kali jatuh tapi berapa kali kita jadi gitu ya. Well, yeah, that's the reality kan. But people make biographies dan tetap aja nggak semua orang baca atau nggak semua orang dengar, kecuali kayak you're the richest person. Kalau misalnya ngomongin kayak Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, kayak kita tahu gitu loh struggle-nya mereka kayak gimana. Tapi yang mereka segelintir doang kan. Masih banyak lagi di luar sana yang lebih keren-keren ceritanya. Tapi nggak terekspos gitu lah ya. Dan I think everyone can find inspiration from anywhere or anything gitu loh. You can find inspiration in just looking down at the road and lihat motor lewat-lewat. Maybe you can find inspiration from there gitu kan. Maksudnya ya it doesn't have to be kayak specific to something gitu. Makanya to each their own. Ini sedikit ngebahas aja nih Kak. Aku sempat lihat di kalau nggak salah di Instagram atau di mana ya, pokoknya aku search di Google Ivan Kapanjaitan nama kakak gitu ya, terus ada penghargaan di LSPR yang satu tim itu kayak bareng-bareng, ini nggak sempat ke-share sih Kak screen-nya tadi, yang di Plaza Senayan atau di mana ya Kak, yang ada penghargaan apa gitu ya, Plaza Indonesia. Plaza Indonesia betul ya, kayaknya iya deh Kak. Wah, aku aja nggak tahu itu ada di Google. Tapi ya itu maksud kamu ini ya bisnis project itu ya? Mungkin ya, itu bisnis project itu ya kayak. Wah, iya sih, ada sih. Ya itu jadi kayak project pas semester 2. Jadi kita harus bikin project, dikasih budget sama ya udah pokoknya kita harus bikin project aja dari awal sampai akhir buat Plaza Indonesia, terus kita kayak pitching gitu. Okay. Dan yang sekarang Kak Ivan pimpin ini juga udah ada pada saat itu kayak, atau belum? Belum, yang sekarang ini baru. Cuman ya itu sih belum. Gitu. Kenapa? Nggak apa-apa sih Kak, maksudnya apa ya? Dengan pengalaman itu berarti juga membentuk apa ya, maksudnya mungkin dari situ juga kayak apa ya? Semua. Pernah juga aku dengar tuh apa ya, hidup tuh kayak connecting the dots gitu kan, jadi ada pengalaman ini terus akhirnya yang membentuk diri kita gitu ya. Iya benar. Terakhir nih Kak nih, kan gini, yang aku tahu nih Kak, kalau marga Batak itu biasanya jago nyanyi nih Kak. Nah Kak Ivan kan ini termasuk salah satunya nggak sih? Gimana ya? Aku nggak mau ngaku-ngaku jago nyanyi apa gimana. Cuman emang ya maksudnya di keluarga emang suka nyanyi. Terus anak teater juga di kampus sebenarnya bisa nyanyi iya. Tapi bagus apa enggaknya kan bukan aku yang nentuin. Kasih sedikit lah Kak. Enggak. Aduh. Ntar kapan-kapan aja ya kalau misalnya udah manggung di mana-mana lihat diri. Aduh, masalahnya di Instagram pernah ada loh Kak. Aduh, kenapa kita buka nih Kak? Iya, memang pernah ada. Tapi ya aku nggak seriusin ke situ sih. Yang dikit aja lah Kak, apa ya Kak? Kira-kira apa nih Kak? Enggak. Tutup aja Kak, biar seru gitu Kak. Enggak, jangan dong. Tapi sama sih Kak, sebenarnya kita juga ada darah Bataknya, cuma nggak tahu deh kalau soal nyanyi. Oh iya. Tapi nggak Marpaung sih Kak, tapi jauh lah itu jauh. Oh iya. Tahu. Tapi jauh lah itu. Tapi ya gitu. Kirain tadi mungkin termasuk salah satu yang jago-jago nyanyi mungkin. Wah, jago mah enggak biasa. Tapi bisa ya Kak? Dikit. Kasih dikit kalau gitu Kak, bisa nggak Kak? Dikit aja Kak. Biar nggak penasaran. Maksa banget, buset. Lagu apa? Apa Kak? Kira-kira Kak? Nggak mau, ntar ditaruh di YouTube. Nggak. Kalau ini YouTube siapa yang nonton sih Kak? Kayak udah viral gimana aja Kak? Aduh. Nggak ada. Next time. Oke, tapi kalau nggak di luar YouTube mau ya Kak? Ini bisa kita panjangin nih Kak. Kalau matahari terbit dari barat. Waduh. Ya. Iya. Oke. Kalau Instagramnya boleh tahu nggak sih Kak? Boleh, Instagram aku @ivankapanjaitan. Waduh, siap.
Kalau nanti ada part 2-nya kita nyanyi deh Kak ya. Oke, sip. Tapi bener loh Kak, ada part 2 kita berarti Kak ya. We'll see. Aduh. Karena kalau aku disuruh nyanyi, aku ya kabur, nggak mau interview. Aduh. Oke. Ya mungkin itu aja sih Kak ya. Makasih banyak nih Kak untuk waktunya Kak. Nanti Alright, mungkin ada thank you kesempatan juga lain. ya. Kayaknya masih banyak yang bisa diperdalam nih dari Kak Ivanka nih dengan pengalaman dan sebagainya. Apalagi usia yang masih 20 tahun, tapi pengalamannya luar biasa banget Kak. Amin. Tapi Iya. aku mau coba tutup dengan satu Ya. kalimat sih Kak kayaknya Kak. Dari ceritanya Kak Ivanka ini kayaknya gini, maksudnya jangan berhenti ketika Anda lelah gitu ya, tapi berhenti ketika Anda sampai tujuan. Tapi tadi aku tanya tujuannya pas ketika meninggal Kak. Ya menurut aku that's where our journey ends, itu aja sih. Berarti terus bergerak, terus berupaya sampai sampai maut menjemput gitu Kak ya. Aduh, sedih ya, tapi ya gimana gitu. Alright. Oke, thank you Kak ya. Good luck with your projects ya. Kenapa Kak? Good luck with your projects. Oke. Good luck juga buat project-projectnya. Ditunggu bukunya Kak. Makasih. Oke, 5 tahun lagi kira-kira Kak Ivanka bakal jadi apa sih Kak? Kak Ivanka dalam 5 tahun lagi kira-kira bakal gimana Kak? Pengen jadi wanita karir sama pengen jadi ibu. Oke, tetap berkarir tapi sudah jadi ibu. Yes. Oke, siap Kak. Oke, thank you Kak Ivanka ya. Oh. Oke Kak. Bye. Ya, dadah. Thank you Kak.